Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan pagi hari ini. Saya ke Dokter Diki lagi. Dok, tadi Anda menyebutkan soal PTM ya. Anda juga merekomendasikan menunda PTM. Ini PTM yang Anda maksud ini di seluruh level atau ada mungkin pertimbangan dengan level-level tertentu? Saya kira saat ini sudah seluruh level ya. Untuk Jawa Bali saya kira nggak usah melihat leveling karena risikonya besar ya. Nanti mungkin Dokter Diki bisa menyampaikan yang lain. Nah, intinya begini, di Amerika saja angka kasus infeksi 1 juta untuk anak minggu terakhir. Kematian itu meningkat ya. Di sini sebagai gambaran di Australia, kematian waktu Delta yang kita anggap paling mengerikan itu nggak terjadi pada kasus anak kematian. Tapi Omikron ini yang dianggap di banyak hal disampaikan lemah, ternyata kematian terjadi dan banyak gitu. Nah, ini menunjukkan kenapa ada kelompok anak ini yang memang banyak yang belum divaksin, ada yang sudah divaksin tapi ternyata orang sekitarnya belum divaksin. Nah, ini sangat rawan. Nah, ini yang pertama membuat kenapa saya menyampaikan lebih baik ditunda dulu setidaknya sampai masa krisis kita ini setidaknya tidak lebih dari pertengahan Maret ya. Nah, itu artinya setelah itu bisa segera dibuka. Nah, satu hal lagi kita bisa saya sampaikan, kita bisa sampai mengatakan kita selesai dengan COVID ini segala macam, tapi virus ini belum selesai. Nah, karena kalau kita anggap atau mengabaikan, ada 3 hal yang akan berdampak, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek ini antara lain pada kelompok-kelompok berisiko termasuk pada anak gitu, pada anak. Yang anak ini walaupun mild itu ada kerusakan pembuluh darah, bahkan ada potensi peningkatan diabetes tipe 1 pada anak yang mild sekalipun, belum lagi lansia. Nah, jangka menengah ya antara lain timbulnya varian baru. Jangka panjang yang disebut long COVID, orang yang seperti yang kasus yang meninggal atau wafat itu. Jadi kondisi virus ini membuat kalau dia punya komorbidnya makin buruk. Diabetesnya meningkat, hipertensinya meningkat. Jadi bukan berarti kematiannya karena komorbid, ya karena virus ini. Nah, bagaimana solusinya? Ya kita harus melakukan respon 3T5 vaksinasi secara juga menyeluruh, termasuk kita harus ingat. Karena sekali lagi kita kebenaran Indonesia ini jadi G20 sedikit ya agak ini ya Mas Bayu. Kita punya peran besar ya karena menyelesaikan COVID ini nggak cukup Indonesia aja. Ini Omikron ini kan datang dari luar. Nah, kita sebagai ketua nih, kebetulan saja presidensi di G20, kita punya peran juga mengingatkan dunia, ayo bareng-bareng gitu. Karena kalau nggak bolak-balik dan kita akan mengalami satu situasi yang makin buruk walaupun dengan beban yang semakin baik, atau bekal semakin baik untuk vaksinasi, tentu ke depan kita akan jadi lebih lega ya. Tapi ini beban besar setidaknya pada kelompok-kelompok yang rawan ataupun di pulau-pulau yang kecil yang vaksinasinya belum tercapai ya tetap akan ada lonjakan-lonjakan kecil setelah era Omikron ini ya. Ya, Dokter Diki, artinya gini, kalau Anda mendorong untuk PTM ini ditunda, saya tolong dikoreksi juga nanti Mas Heri ya, di SKB 4 Menteri kan ada angka 5% ya, dalam satu wilayah bahwa sekolah itu baru dinyatakan tidak apa-apa gitu, kalau misalnya masih di bawah 5%. Nah, artinya angka 5% ini juga sudah sebenarnya saat ini tidak terlalu relevan, Dokter Diki. Saya kira tadi kan Kang Heri juga menyebut dinamis ya, kita harus dinamis ya. Situasi ancaman setiap varian of concern itu berbeda, punya risiko masing-masing. Kita betul berhasil menghadapi Delta, tapi ini sekarang ini Omikron plus ya. Omikron plus itu ya ada Delta, ada apa, mungkin ada varian lain, nah sehingga strateginya nggak bisa sama, indikatornya pun harus kita lihat lagi. Karena sebagai gambaran ini Mas Bayu, secara total di dunia data, infeksi dari akibat Omikron ini, kalau bandingan antara orang yang divaksin dengan tidak, orang yang divaksin memang 2 kali lebih, yang tidak divaksin 2 kali lebih banyak daripada yang divaksin. Tapi artinya orang yang divaksin ini bisa terinfeksi. Artinya kita harus melihat data-data ini, ini semua berisiko nih kalau kita tidak kombinasikan program vaksinasi ini dengan pembatasan antara lain PTM atau WFH. Jadi indikatornya harus kita review lagi lah untuk keamanan kesehatan. Iya. Resikonya pasti ada dari fakta-fakta yang dijabarkan. Tapi Dokter Dirga,
Kalau terhadap anak-anak ini bagaimana sih Dokter Dika melihat maraknya Omikron dan juga tingkat vaksinasi di kalangan anak-anak? Ya, Indonesia sendiri relatif baru ya memulai vaksinasi baik itu untuk remaja kemudian untuk anak-anak. Dan saya sependapat bahwa memang PTM ini mesti lebih berhati-hati terutama pada anak-anak yang belum divaksinasi. Ya, hari ini anak-anak yang belum divaksinasi pun atau belum lengkap divaksinasi juga sudah memulai PTM. Tentu idealnya sesuai dengan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, anak-anak yang PTM adalah anak-anak yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Dan penilaiannya harus dinamis. Tadi betul Dr. Diki sampaikannya sesuai dengan kondisi pada akhir-akhir ini. Dan saya yakin pemerintah juga terus mengkaji dan memang bila kondisinya mengkhawatirkan di tengah ancaman Omikron ini sebaiknya ditunda atau dikembalikan ke paling tidak ada hybrid ya, ada tidak seluruhnya offline atau PTM. Demikian. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Heri. Mas Heri merespon apa yang disampaikan Dokter Dika dan juga Dokter Diki ini soal PTM. Apakah pemerintah juga sudah memformulasi ya di tengah dorongan PTM? Ya udah ditunda dulu deh, setidaknya sampai Omikronnya mereda. Ya, pembicaraan awal ini sudah dilakukan dan PTM ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu belum semua berlaku serentak di Indonesia. Bahkan di Tangerang Selatan itu baru mulai berlaku hari ini. Hari ini dilakukan pembelajaran tatap muka dan kemudian sudah ada situasi seperti ini sehingga review bisa dilakukan. Kami juga memberikan saran kepada masyarakat juga untuk memastikan kondisinya para orang tua ya, kondisi daerahnya masing-masing cukup aman sehingga mereka mengizinkan anaknya untuk melakukan PTM. Kalau mereka sebenarnya tidak, pun juga bisa meminta sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh atau hybrid gitu. PPKM level itu memungkinkan kalau level 4 baru PTM sama sekali di stop gitu. Tetapi tentu saja pemerintah sudah beberapa kali melakukan review soal ini dan hari ini kemungkinan ada beberapa keputusan tambahan yang bisa diimplementasikan dalam rangka untuk mengantisipasi meluasnya varian Omikron ini ke seluruh daerah di Indonesia. Oke, baik. Jadi artinya nanti kita tunggu ya bagaimanakah hasil evaluasi PPKM level selama seminggu ini. Akankah ada perubahan Ya, nantinya? terutama bagi orang tua yang sudah mengizinkan anaknya untuk PTM. Nah, oke, saya tunggu infonya nanti. Mas Heri, terima kasih sekali lagi. Dokter Diki juga terima kasih. Dokter Dika, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam sehat. Waalaikumsalam.